Hai teman-teman psikologi, selamat datang kembali ke saluran kami. Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah ada kebiasaan yang bisa kamu adopsi untuk membuat hidupmu sedikit lebih bahagia? Menurut para psikolog dan penelitian, ada beberapa kebiasaan menarik yang mungkin akan membuatmu merasa lebih bahagia. Berikut adalah 6 kebiasaan yang berguna yang akan membuat hidupmu lebih bahagia. 1. Membaca cerita keajaiban. Apakah kamu suka bergelung dengan buku bagus dan secangkir coklat? Meski coklat cenderung membuat banyak orang bahagia, tetapi cerita tentang keajaiban yang kamu baca mungkin akan membuatmu lebih bahagia. Menurut studi penelitian tahun 2012 yang dipublikasikan dalam jurnal Psychological Science, rasa takjub dapat dipancing dari membaca sebuah cerita, bahkan cerita pendek sekalipun. Peneliti Melania Rudd, Kathleen DeVos, dan Jennifer Acker menjelaskan dalam artikel penelitian mereka bahwa rasa takjub mengimbangi perasaan bahwa waktu terbatas dan peningkatan ketersediaan waktu dirasakan meningkatkan keinginan untuk menyumbangkan waktu dan meningkatkan pilihan atas barang-barang pengalaman serta meningkatkan kepuasan hidup. Mereka juga menjelaskan bahwa studi-studi mereka juga menunjukkan bahwa rasa takjub dapat dipancing dengan mengingat kembali kenangan, membaca cerita singkat, atau bahkan menonton iklan selama 60 detik. Jadi buku inspiratif yang kamu baca atau drama petualangan yang membuatmu terpikat, teruskan membaca dan hidupmu mungkin akan menjadi sedikit lebih bahagia dengan buku yang membangkitkan rasa takjub. Selain itu, membaca membuatmu tetap hadir dan dalam momen. Karena seperti yang dijelaskan dalam studi, pengalaman keajaiban membawa orang ke dalam momen sekarang dan hadir dalam momen sekarang mendukung kemampuan untuk menyesuaikan persepsi waktu, mempengaruhi keputusan, dan membuat hidup terasa lebih memuaskan daripada seharusnya. 2. Minum kopi dengan sehat. Siapa yang tidak suka secangkir kopi? Banyak studi telah menemukan hubungan antara seberapa banyak kopi yang kamu minum dan penurunan risiko depresi dan bunuh diri. Dalam studi longitudinal besar tahun 2011, para peneliti menemukan bahwa risiko depresi menurun dengan peningkatan konsumsi kopi yang mengandung kafein. Mereka menyebutkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengonfirmasi temuan mereka, tetapi secangkir kopi yang baik dari waktu ke waktu tidak akan merusak suasana hatimu dan kewaspadaan. Pastikan tidak terlalu banyak minum kopi karena terlalu banyak kafein dapat berbahaya. 3. Jangan fokus pada barang-barang materialistik. Dalam bukunya, Myth of Happiness, penulis Sonia Lobomirsky menjelaskan bahwa sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa materialisme mengurangi kebahagiaan, mengancam kepuasan dalam hubungan kita, merugikan lingkungan, membuat kita kurang ramah, tidak disukai, dan empatik, serta membuat kita kurang cenderung membantu orang lain dan berkontribusi pada komunitas kita. Meskipun sepasang sepatu baru di sana-sini tidak akan terlalu merugikanmu. Jika memperoleh jenis kepemilikan semacam ini adalah satu-satunya hal yang ada di pikiranmu, itu bisa membuatmu kehilangan kebahagiaan secara keseluruhan. Lebih baik tidak menempatkan beban kebahagiaan kita hanya pada memperoleh barang-barang mewah tersebut, tetapi lebih baik untuk mencari nilai-nilai, sosialisasi, tujuan yang memenuhi diri sendiri, dan pengalaman sebagai cara lain untuk mendapatkan perasaan euforia. Lakukanlah hal yang membuatmu bahagia tanpa label harga yang mahal. 4. Jadikan kebiasaan untuk berada di sekitar orang yang bahagia. Dalam studi tahun 2008 dari para peneliti James Fowler dan Nicholas Christakis ditemukan bahwa jika kamu tinggal dalam 1 mil dari orang yang bahagia, kebahagiaanmu bisa meningkat hingga 25%. Para peneliti ingin mengetahui apakah kebahagiaan dapat menyebar dari setiap individu dan apakah kebahagiaan terbentuk dalam jaringan sosial. Menurut penelitian, orang yang dikelilingi oleh banyak orang yang bahagia dan mereka yang berada di pusat jaringan lebih cenderung menjadi bahagia di masa depan. Model statistik longitudinal menunjukkan bahwa klaster kebahagiaan dihasilkan dari penyebaran kebahagiaan dan bukan hanya kecenderungan orang untuk berhubungan dengan individu yang serupa. Seorang teman yang tinggal dalam 1 mil dan menjadi bahagia meningkatkan kemungkinan bahwa seseorang bahagia sebesar 25%. Meskipun efek ini tidak terlihat pada rekan kerja, penulis juga menyebutkan bahwa hasil yang serupa ditemukan pada pasangan dan tetangga yang bahagia yang berada dalam 1 mil. Saatnya berterima kasih pada tetangga yang ramah karena telah meminjamkanmu secangkir tepung dan berterima kasih atas sedikit kebahagiaan yang diberikan. 5. Bergabunglah dengan klub dan ikut dalam kegiatan budaya. Berpikir untuk bergabung dengan klub atau membeli tiket untuk konser favoritmu? Salah satu penelitian menemukan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan klub melaporkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah dan peningkatan kepuasan umum dalam hidup.
Studi tahun 2011 mengevaluasi data tentang kegiatan budaya, persepsi kesehatan, dan kepuasan hidup pada lebih dari 50.000 peserta dewasa dari Norway. Menurut penelitian mereka, hasil mereka mendukung hipotesis tentang efek kegiatan budaya dalam promosi kesehatan dan perawatan kesehatan. Saatnya bergabung dengan klub seni. 6. Menulis jurnal tentang perasaanmu. Sudah lama dipercayai bahwa menulis jurnal dapat memiliki efek positif pada kesehatan mental seseorang. Menulis perasaanmu setiap hari adalah kebiasaan yang bagus untuk diadopsi. Menurut psikolog kesehatan University of Wisconsin-Madison, Sheila Margain, PhD, menulis jurnal terapeutik terbukti efektif dalam pengobatan mereka yang mengalami stres pasca trauma dan korban trauma. Manfaatnya juga berlaku untuk mereka yang hidup dengan kondisi kesehatan kronis seperti asma, rheumatoid, artritis, kanker, nyeri kronis, dan bahkan yang memiliki masalah tidur kronis. Dia juga menjelaskan bahwa ada banyak bukti yang menunjukkan efek positif dari menulis hanya selama 20 menit dalam 4 hari berturut-turut yang terkait dengan penurunan masalah kesehatan seperti meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Jadi mungkin ide bagus untuk menulis sedikit di jurnalmu sebelum tidur dan kemudian membaca buku yang mengagumkan yang telah kamu baca. Jadi, kebiasaan apa yang akan kamu adopsi? Saya sedang mencoba menulis jurnal dan sepertinya memang membantu. Apakah kamu menulis jurnal sebelum tidur? Dan buku apa yang akan kamu baca? Beritahu kami di bagian komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat lebih pintar, cek video kita yang lainnya.